Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Indri Maulidia. Saya mewakili dari kelompok 4. Izinkan saya untuk memperkenalkan anggota kelompok saya. Yang pertama ada Dina Oktavira, dan yang kedua ada Fitri Nurhaliza, dan yang ketiga ada saya sendiri. Izinkan kami untuk mempresentasikan hasil kerja kelompok kami yang bertemakan metode pembelajaran berbasis masalah. Yang pertama akan dijelaskan kepada Saudari Dina Oktavira. Kepada Saudari Dina Oktavira, saya persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabbihi ajmain, amma ba'du. Perkenalkan, nama saya Dina Oktavira dari kelompok 4, ingin membahas tentang problem based learning atau bisa dibilang pembelajaran berbasis masalah. Nah, pengertian dari pembelajaran berbasis masalah itu adalah suatu metode pembelajaran berlandaskan pada prinsip pemanfaatan permasalahan sebagai poin permulaan untuk proses mendapatkan dan mengintegrasikan suatu pengetahuan baru. Pembelajaran berbasis masalah didasarkan atas teori psikologis kognitif, terutama berlandaskan teori Piaget dan Vygotsky atau konstruktivisme. Menurut teori konstruktivisme, peserta didik belajar mengkonstruksi pengetahuannya melalui interaksi dengan lingkungannya. Pembelajaran berbasis masalah dapat membuat peserta didik belajar melalui upaya penyelesaian permasalahan di dunia nyata, real world problem, secara terstruktur untuk mengonstruksi pengetahuan peserta didik. Pembelajaran ini menuntut peserta didik untuk aktif melakukan penyelidikan dalam menyelesaikan permasalahan, dan dosen berperan sebagai fasilitator atau sebagai pembimbing. Pembelajaran akan dapat membentuk kemampuan berpikir tingkat tinggi, higher order thinking, dan meningkatkan kemampuan peserta didik untuk berpikir kritis. Pembelajaran berbasis masalah merupakan pembelajaran yang menyampaikannya dilakukan secara menyajikan suatu permasalahan, mengajukan pertanyaan-pertanyaan, memfasilitasi penyelidikan, dan membuka dialog. Persoalan yang dikaji hendaknya merupakan persoalan konseptual yang ditemukan oleh peserta didik dalam kehidupan sehari-hari. Permasalahan harus dipecahkan dengan menerapkan beberapa konsep dan prinsip yang secara dari dan tercakup dalam kurikulum mata pelajaran. Pendidikan kewarganegaraan, sebuah permasalahan pada umumnya diselesaikan karena merupakan permasalahan multikonsepsi, bahkan dapat merupakan masalah multidisiplin ilmu. Sekian dari saya. Terima kasih. Selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai tujuan metode pembelajaran berbasis masalah. Metode pembelajaran berbasis masalah memiliki tujuan untuk mengkaji suatu permasalahan yang terkait dengan penguasaan materi pengetahuan, keterampilan menyelesaikan masalah, belajar multidisiplin, dan keterampilan hidup. Pembelajaran berbasis masalah dapat meningkatkan kemampuan peserta didik dalam beberapa hal, yaitu mentransfer konsep dan permasalahan baru, integrasi konsep, keterkaitan atau minat belajar, belajar dengan arahan sendiri, dan keterampilan belajar. Terus yang ketiga ada langkah-langkah pembelajaran berbasis masalah. Skenario pembelajaran dengan menggunakan metode berbasis masalah ini hendaklah menggunakan karakteristik sebagai berikut. Yang pertama terkait dengan dunia nyata, yang kedua motivasi belajar, yang ketiga membutuhkan pengambilan keputusan, yang keempat multitahap, yang kelima dirancang untuk kelompok, yang keenam menyajikan pertanyaan yang terbuka melalui diskusi, yang ketujuh sanggup pembelajaran berpikir tingkat tinggi, dan keterampilan lainnya. Ini memberikan arahan untuk melakukan langkah-langkah metode pembelajaran berbasis masalah yang terdiri dari yang pertama mengidentifikasikan masalah, yang kedua mengumpulkan data, yang ketiga menganalisis data, yang keempat memecahkan masalah berdasarkan data yang ada dan analisisnya, yang kelima
melakukan uji coba kepada cara yang ditetapkan, dan yang ketujuh, melakukan tindakan untuk memecahkan masalah. Materi selanjutnya akan dijelaskan kepada Fitri Nurhaliza. Panen memberikan arahan petunjuk langkah-langkah dalam penerapan pembelajaran berbasis masalah, yaitu mengidentifikasi masalah, mengumpulkan data, menganalisis data, memecahkan masalah berdasarkan pada data yang ada dan analisisnya, memilih cara untuk memecahkan masalah, merencanakan penerapan pemecahan masalah, melakukan uji coba terhadap rencana yang ditetapkan, dan melakukan tindakan atau action untuk memecahkan masalah. Dan Enrich membagi tahap-tahap administrasi pembelajaran berbasis masalah yang dilaksanakan oleh fasilitator dosen meliputi tahap yang pertama, mengorientasikan mahasiswa pada masalah, menjelaskan tujuan pembelajaran, logistik yang diperlukan, dan memotivasi mahasiswa terlibat aktif pada aktivitas memecah masalah yang dipilih. Tahap yang kedua, mengorganisasi mahasiswa untuk belajar, membantu mahasiswa membatasi dan mengorganisasi tugas belajar yang berhubungan dengan masalah yang dihadapi. Tahap yang ketiga, membimbing penyelidikan individu maupun kelompok, mendorong mahasiswa mengumpulkan informasi yang sesuai, melaksanakan eksperimen, dan mencari untuk penjelasan dan pemecahan. Tahap yang keempat, mengembangkan dan menyajikan hasil karya, membantu mahasiswa merencanakan dan menyiapkan karya yang sesuai seperti laporan, video, model, dan membantu mereka untuk membagi tugas dengan temannya. Yang ke tahap kelima, menganalisis dan mengevaluasi proses pemecahan masalah, membantu mahasiswa melakukan refleksi terhadap penyelidikan dan proses-proses yang digunakan selama berlangsungnya pemecahan masalah. Fitz and Jones menjelaskan bahwa mengkondisikan yang harus muncul pada waktu pelaksanaan pembelajaran berbasis masalah adalah sebagai berikut. Yang pertama, keterlibatan engagement meliputi mempersiapkan mahasiswa untuk berperan sebagai pemecah masalah yang bisa bekerja sama dengan pihak lain, menghadapkan mahasiswa pada situasi yang mendorong untuk mampu menemukan masalah dan meneliti permasalahan sambil mengajukan dugaan dan rencana penyelesaian. Yang kedua, inquiry dan investigasi, yang mencakup kegiatan mengeksplorasi dan mendistribusikan informasi. Dan ketiga, informasi, yaitu menyajikan temuan. Yang keempat, tanya jawab atau debriefing, yaitu menguji keakuratan dari solusi dan melakukan refleksi terhadap proses pemecahan masalah. Pembelajaran berbasis masalah atau PBL dapat diterapkan untuk menyelesaikan permasalahan sesuai dalam contoh dalam pokok bahasan identitas nasional buku pendidikan kewarganegaraan. Dan contohnya seperti apakah Pancasila sebagai identitas sudah tercermin dalam sikap dan perilaku bangsa Indonesia? Dan sekian dari kelompok kami. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekian, terima kasih penjelasan dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.